Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all of my students? Hopefully you are in good condition and ready to study with me. Okay, for today we will discuss about analytical exposition. An analytical exposition text evaluates a topic critically but focuses only one side of arguments. Isi dari analytical exposition adalah pembahasan isu yang penting untuk didiskusikan. Biasanya penulis atau pembicara akan memberikan beberapa argumen untuk mendukung statement mereka. Namun, bukan hanya sekedar argumen, mereka juga harus menyajikan fakta-fakta yang relevan dengan informasi. The purpose of analytical exposition text is to persuade the audience to look at an issue with your perspective. Jadi, tujuan daripada analytical exposition itu adalah untuk mengajak pembaca untuk yakin atau untuk setuju dengan berita yang disampaikan. Structure of the analytical exposition text adalah the first is title. Title ini berisikan tentang topik atau judul. And the next is introduction or thesis yang berisikan tentang statement atau pendapat si penulis tentang suatu berita. Dan yang berikutnya adalah argument. Dalam argumen itu terdiri dari sudut pandang si penulis dengan menyajikan data-data yang faktual, data-data yang nyata seperti grafik, gambar, dan lain-lain. Dan yang berikut adalah conclusion. Conclusion itu berisikan restatement of the thesis. Jadi pengulangan kembali pernyataan yang sudah disampaikan di tesis tadi. Okay, the next is language features. Dalam language features, kita bisa melihat ada penggunaan present tense atau simple present tense. The next is use mental verb seperti I believe, I prefer, I agree. And the next is saying verb seperti people say, it is said, or research indicates. And the next is use connecting verb atau kata penghubung seperti in addition, firstly, how, the next, or second, dan sebagainya. Dan berikutnya adalah use causal conjunction, kata penghubung seperti because, consequently, dan lain-lain. Okay, now we try to answer some questions of analytical exposition text. Question number 1, what type of the text above? Ditanya tentang tipe atau jenis daripada teks di atas. Nah, untuk mengetahui jenis sebuah teks, kita harus mengetahui structure of the text. For example, di sini di bagian pertama ada thesis, yaitu tentang cars should be banned in the city. Dan the next is arguments. Firstly, secondly, thirdly itu adalah arguments. Dan yang terakhir ada conclusion. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa teks ini merupakan analytical exposition text. Well, the next question number 2. What one of the diseases caused by pollution? Yang ditanya di sini adalah ini adalah pertanyaan WH question. So, we have to looking for the keywords. Kata kuncinya di sini adalah diseases. Diseases di sini memiliki arti penyakit. Sedangkan di dalam teks tidak kita temukan kata diseases. Oleh karena itu kita mencari sinonim atau persamaan kata dari diseases. Persamaan kata di sini adalah illness. Nah, terdapat di paragraf kedua. Cars emit a deadly gas causes illness such as bronchitis, lung cancer, and trigger of asthma. Dari 3 penyakit itu yang disebutkan di option nomor 2 hanyalah bronchitis, sehingga jawabannya adalah
B. Okay, the next is number 3. What tense is mostly used in the text? Menanyakan tentang tenses yang sering digunakan di dalam teks. Nah, kalau kalian sudah mengetahui bahwa ini adalah text analytical exposition, otomatis sudah mengetahui bahwa kata kerja yang sering digunakan di dalam teks ini adalah kata kerja bentuk pertama. Otomatis dia menggunakan simple present tense. So the answer is B. Okay, the next is number 4. What is the purpose of the text? Tujuan daripada teks, yaitu teks analytical tujuannya adalah mengajak pendengar untuk yakin atau setuju dengan pendapat dari si penulis. Mengajak dalam bahasa Inggris adalah persuade. So the answer is A. To persuade a reader about the cars should be banned in the city. Okay, this is the last question, number 5. The following sentences are true, except, berarti dari option A sampai E itu benar, kecuali ada satu option yang salah. Well, let's recheck together. Option A, the cars contribute the most of pollution in the world. Ada terdapat di paragraf kedua. And the next, option B, the cars are very noisy. Ada di paragraf keempat. And the next, the cars can also cause many deaths and other road accident. I think ada di paragraf ketiga. And option D, the car can accelerate the transport. I don't find the sentence. Kayaknya tidak ada di dalam teks tersebut. And option E, the cars today are our road's biggest killers. Ada di paragraf ketiga. So the answer is D, karena tidak terdapat di dalam teks. Okay, that's all my explanation about analytical exposition. Thank you for watching, and you can answer the task in PDF. Ibu sajikan di PDF ya, latihan soalnya bisa kalian kerjakan dan kumpulkan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.